Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa semua. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Pada sesi kali ini kita mengadakan kuliah secara daring dan sinkron. Artinya ada beberapa penyampaian dari saya yang perlu disimak nantinya oleh para mahasiswa semua. Kita masuk di pertemuan ketiga, materi mengenai dasar-dasar termodinamika dalam bangunan. Sebelumnya, kalian sudah mendengarkan pemaparan dari kelompok kedua. Mereka sudah menyampaikan sedikit materi tentang termodinamika dalam bangunan. Terus saya sampaikan bahwa termodinamika dalam bangunan ini nanti kaitannya adalah dengan energi, ya, interaksi bangunan dengan lingkungannya, tapi dalam hal ini fokusnya adalah studi tentang energi, khususnya adalah panas atau kalor. Ya, bagaimana energi ini berinteraksi dengan lingkungan bangunan. Dan kita kemarin sudah membahas, atau saya sudah menyampaikan bahwa penting bagi kita untuk merancang bagaimana suatu bangunan itu efisien dalam hal energi, efisiensi energi, kemudian kenyamanan termal, dan tentunya adalah keberlanjutan atau sustainability. Tiga hal ini. Baik, kita masuk ke materinya. Nah, ini ada tiga hal yang dibahas. Pertama, konsep energi, panas, dan kerja. Hukum termodinamika, dalam hal ini hukum termodinamika pertama dan kedua. Kemudian kita bahas kenyamanan termal, baik dari sisi faktor, kendala, dan strategi. Kita lihat konsep energi, panas, dan kerja. Kerja maksudnya usaha. Ya. Energi adalah sifat kuantitatif yang harus ditransfer ke suatu benda atau sistem fisik untuk melakukan kerja atau usaha pada benda tersebut atau memanaskannya. Ya, sehingga kalau kita lihat, ya, energi secara singkat, energi adalah konsep yang lebih luas untuk mencakup semua bentuk energi termasuk panas dan kerja. Jadi ini ya, dalam hal ini energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Itu dari sisi energi. Kemudian bicara mengenai panas. Ya, bicara mengenai panas. Panas adalah transfer energi termal antar sistem. Kalau kita terjemahkan dari konsep ini, ya. Panas adalah transfer energi termal antar sistem. Nah, kita lihat yang ketiga, usaha atau kerja adalah transfer energi mekanik antara dua sistem. Nah, kembali lagi ke energi tadi, bahwa tadi disampaikan bahwa energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Dan energi ini, ketika dia melakukan kerja, dia dapat ditransfer dengan dua cara. Ya. Dengan dua cara, maksudnya dengan cara apa? Ya, transfer panas dalam hal ini. Dengan dua cara, dengan transfer panas, kemudian dengan melakukan kerja. Ya, jadi yang dimaksud dengan energi di sini, ya, dia dapat ditransfer melalui panas, kemudian dia dapat dengan adanya energi tersebut dia dapat melakukan suatu usaha. Nah, tiga hal ini perlu dipahami sehingga nanti sangat berkaitan dengan konsep-konsep termodinamika. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja, kemudian energi dapat ditransfer, dalam hal ini ditransfer dengan kalor atau panas. Dan kemudian kita masuk di hukum termodinamika pertama. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Di sebelah kiri ada gambar rumah. Ini interaksi bangunan dengan lingkungan sekitarnya. Ada matahari, kemudian ada udara, ada aliran udara, dan seterusnya. Kita akan bahas ini satu persatu. Pertama, dari hukum pertama termodinamika ini,
dijelaskan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Ya, artinya dalam bangunan, energi panas yang masuk ke dalam bangunan harus sama dengan energi yang keluar. Energi yang masuk ke dalam bangunan harus sama dengan energi yang keluar, belum ditambah dengan energi dalam bangunan yang tersimpan. Jadi, ketika ini ada suatu ruang, ada energi yang masuk, di sisi lain dia juga tersimpan energi dari sisi material, ya, dari material lantai, material dinding, sudah ada energi yang tersimpan di dalamnya, maka energi yang masuk ya harus sama dengan energi yang keluar ditambah energi yang disimpan di dalam bangunan. Ya, kalau dulu belajar fisika di sekolah menengah, maka kita pernah diajarkan delta U sama dengan I dikurang W. Delta U adalah perubahan energi. I adalah kalor, kalor yang ditambahkan. Kemudian W adalah usaha. Nah, kembali lagi usaha atau kerja ya. Usaha atau kerja yang dilakukan. Kembali lagi ke slide awal. Maka tadi ya energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja, kemudian energi dapat ditransfer melalui panas. Jadi kalau kita simpulkan apa sih perbedaan utama energi, kalor, dan usaha? Energi ini konsep yang lebih luas, mencakup semua bentuk energi, ya termasuk panas tadi. Maka tadi saya sampaikan energi dapat ditransfer melalui panas. Kemudian panas itu apa? Atau kalor itu apa? Energi yang berpindah karena perbedaan suhu. Ya, dan mempengaruhi dalam hal ini termal bangunan, kondisi termal bangunan. Sedangkan kerja atau usaha, transfer energi yang dihasilkan. Ya, transfer energi yang dihasilkan oleh gaya dan perpindahan. Ya. Hasilnya, energi ini adalah, kerja ini adalah tadi, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja, berarti W di sini atau work di sini adalah usaha atau transfer energi yang dihasilkan oleh suatu gaya atau perpindahan, oleh suatu energi. Nah, kita akan bahas satu persatu apa yang terjadi dalam suatu bangunan ketika dia berinteraksi dengan lingkungan seperti ini. Ya. Yang pertama adanya perpindahan panas melalui atap. Sinar matahari, ya, bangunan mendapatkan sinar matahari, kemudian bagian bangunan yang pertama kali mendapat sinar matahari karena dia memang posisinya paling atas adalah bagian atap, ya, bagian atap dan dinding. Kita lihat ada sebenarnya ada keterangannya di situ. Saya tulis lagi. Pertama, perpindahan panas melalui atap dan dinding. Dalam hal ini disebut radiant heat transfer. Radiant heat transfer. Perpindahan panas melalui atap dan dinding. Ya. Bangunan menerima panas dari sinar matahari melalui atap dan dinding yang diserap, kemudian diradiasikan kembali. Ya, ini mencerminkan bagaimana energi panas masuk ke dalam sistem bangunan, kemudian disimpan sebagai energi internal atau dipancarkan kembali keluar. Jadi bisa saja disimpan di material ini, di atap ini. Ya, ini dinding, bisa saja disimpan atau dipancarkan keluar. Nah, kaitannya dengan hukum pertama termodinamika, ya, hukum pertama termodinamika yang tadi sudah kita sebutkan bahwa energi panas yang masuk meningkatkan internal bangunan, meningkatkan energi internal bangunan, dan mempengaruhi suhu ruang. Ya.
Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Sehingga ketika energi panas masuk ke dalam bangunan melalui atap dan dinding, ia menyebabkan energi internal dalam bangunan dan tentunya mempengaruhi suhu ruangan. Ini yang pertama, pada bagian radiant heat transfer. Kemudian jendela ya, masuk ke jendela. Atap, dinding, kemudian yang kedua adalah solar heat gain. Panas matahari yang masuk melalui jendela menambah energi ke dalam ruangan dan menambah suhu dalam bangunan. Dan ini sama konsepnya dengan yang pertama tadi. Ya, panas yang masuk baik melalui atap, dinding, kemudian jendela ini merupakan input energi. Tadi saya sebutkan delta U sama dengan I dikurang W. Nah, yang kedua hal ini kan input dari color yang masuk. I. Dan Q di sini menambah energi internal dalam bangunan, baik pada atap, dinding, maupun jendela. Kemudian dari proses tadi, ada namanya konduksi. Ya. Mungkin sudah dibahas tadi oleh kelompok yang presentasi. Ini poin-poin ini menjelaskan gambar yang tadi. Konduksi panas. Konduksi, perpindahan panas. Ya, panas berpindah dari area yang lebih panas ke area yang lebih dingin melalui konduksi material bangunan. Nanti keadaan seperti itu masih ada kaitannya dengan hukum kedua termodinamika. Perpindahan panas dari area yang suhunya lebih tinggi ke area yang suhunya lebih rendah. Dan perpindahan ini adalah bentuk energi yang diubah dan disalurkan dalam bangunan. Perpindahan bentuk energi tadi, perpindahan panas tadi, perpindahan panas tadi adalah bentuk dari energi yang diubah dan disalurkan ke dalam bangunan. Tentu mempengaruhi internal bangunan itu. Kemudian yang keempat adalah stark effect. Ada tulisannya kayak ini ya. Stark effect. Nah, ya, aliran udara panas ke atas. Udara panas naik dan dapat keluar dari bagian atas bangunan, sementara udara dingin masuk dari bawah yang dikenal sebagai efek cerobong. Ya, efek cerobong. Lihat dari sini. Ya, udara panasnya naik, dan dapat keluar dari bagian atas bangunan, keluar dari jendela dari atas, sementara udara dingin masuk dari bawah, udara dinginnya masuk ke bawah. Nah, proses stark effect inilah yang menunjukkan kerja atau usaha. Ada perpindahan ya, energi panasnya naik, kemudian energi panasnya naik, sementara udara dingin, jadi udara dingin masuk dari bawah. Nah, ini menunjukkan kerja yang dilakukan oleh sistem udara di dalam bangunan. Tentu ini membantu mengalirkan panas dan mempertahankan keseimbangan energi. Jadi kalau bicara efisiensi energi dalam suatu bangunan, kita akan menimbulkan stark effect, di mana udara panas dalam suatu bangunan itu naik ke atas, udara dinginnya masuk dari bawah. Ya. Ini yang panas, ini head, ini udara dingin ya. Nah, inilah efek cerobong, menimbulkan efek cerobong. Kemudian yang kelima adalah infiltrasi dan ekstraksi udara.
adanya infiltrasi dan ekstraksi udara. Infiltrasi dan ekstraksi, air extraction and air infiltration. Infiltrasi dan ekstraksi. Oke, ini seperti apa? Udara masuk dan keluar. Udara dari luar masuk ke dalam bangunan, dari luar masuk berarti infiltrasi, dari luar masuk ke dalam bangunan, dan udara panas dapat keluar. Udara dari luar masuk, udara panas yang di dalam bangunan keluar. Nah, ini proses ini membawa masuk energi dari luar dan mengeluarkan energi dari dalam bangunan. Dari luar masuk, dari dalam keluar, begitu ya. Nah, pertukaran udara ini mengubah energi internal bangunan, mempengaruhi suhu dan tekanan di dalam bangunan. Mirip stuck effect, cuman stuck effect kan ke atas dia efek cerobong. Udara panas ke atas, udara dingin masuk dari bawah, dari lantai dalam hal ini. Sedangkan aliran udara luar masuk, ya, udara dalam keluar. Nah, tentu proses ini ya masih ada kaitannya dengan wave jika dia udara yang dimaksud adalah udara yang membawa kalor atau panas. Kemudian yang keenam, adanya, kita lihat gambar ya. Nah, ini. Vapor diffusion. Vapor diffusion. Vapor diffusion. Perpindahan kelembapan. Kelembapan yang bergerak melalui dinding karena perbedaan tekanan uap air atau melalui efek kapilaritas. Ya, vapor diffusion. Jadi perpindahan kelembapan. Ya, jadi ini memang kaitannya dengan kelembapan. Tidak langsung berkaitan dengan panas. Ya, ini pergerakan lebih ke pergerakan uap air. Kelembapan. Oke, yang ketujuh. Nah, ini lihat. Ini karena posisinya pada siang hari. Padahal radiasi malam atau yang disebut dengan night sky radiation. Night sky radiation. Radiasi malam. Radiasi malam ke langit kalau diterjemahkan. Night sky radiation. Nah, ini apa? Bangunan meradiasikan panas ke langit pada malam hari yang mengurangi energi internal. Sehingga yang terjadi adalah bentuk kehilangan energi dari sistem. Mengurangi energi internal bangunan. Ketika siang hari mendapatkan paparan sinar matahari, maka di malam hari terjadi night sky radiation. Ya, energi internal bangunan berkurang karena dia meradiasikan panas ke langit. Semua proses ini berkontribusi pada aliran energi dari dalam dan luar bangunan. Dan nanti kita bahas di bagian kenyamanan termal, ada usaha-usaha pasif yang bisa dilakukan untuk mengefisiensikan energi. Dan salah satunya nanti adalah mendesain atau memilih beberapa material bangunan termasuk bagaimana desain bangunan. Sehingga kita menginginkan terjadinya stuck effect, perpindahan panas, kemudian nanti bicara aliran udara, infiltrasi, dan ekstraksi. Ini hukum pertama termodinamika. Dan proses di gambar ini tidak semua menggambarkan hukum pertama termodinamika, tapi kita melihat bagaimana
kejadian-kejadian ini menggambarkan kondisi bangunan yang berinteraksi dengan lingkungan. Kita berlanjut ke hukum kedua termodinamika. Ya, kalor akan mengalir secara alami atau spontan dari benda yang memiliki suhu tinggi ke benda yang memiliki suhu rendah. Nah, gambarnya masih sama. Ya, gambarnya masih sama. Misalkan yang pertama tadi adalah radiant heat transfer. Ya, panas matahari diserap oleh atap dan dinding, kemudian energi ini kembali diradiasikan ke lingkungan. Ya, berarti tadi ada perpindahan panas bergerak dari matahari sebagai sumber panas ke bangunan yang lebih rendah suhunya. Ya, saya tuliskan angkanya saja, radiant heat transfer. Masih sama ya. Pada radiant heat transfer, jika dikaitkan dengan hukum kedua termodinamika bahwa kalor akan mengalir dari benda yang memiliki suhu tinggi ke benda yang memiliki suhu rendah, matahari sebagai sumber panas mengalirkan panasnya ke bangunan yang suhunya tentu lebih rendah. Kemudian yang kedua, solar heat gain. Sama, kejadiannya sama solar heat gain. Yang tadi melalui jendela, maka panas berpindah dari luar yang lebih panas ke dalam bangunan yang suhunya lebih dingin, suhunya lebih rendah, dan perpindahan ini menunjukkan hukum kedua termodinamika. Kemudian ketiga, konduksi panas. Konduksi panas, ya, proses perpindahan melalui dinding dan lantai dari daerah yang lebih panas ke daerah yang lebih dingin. Nah, konduksi ini menggambarkan bagaimana energi panas bergerak dari sisi yang lebih panas dari luar bangunan di siang hari atau dalam bangunan di malam hari ke sisi yang lebih dingin. Kemudian yang keempat, efek cerobong. Udara hangat di dalam bangunan naik dan keluar melalui bagian atas, sementara udara dingin masuk dari bagian bawah. Jadi ya, stuck effect. Kaitannya dengan hukum kedua jelas, pergerakan udara ini terjadi karena perbedaan suhu dengan panas bergerak ke area yang lebih dingin sesuai dengan arah tadi ya. Kemudian yang kelima, infiltrasi dan ekstraksi. Jadi ini kalau stuck effect seperti ini, efek cerobong, infiltrasi dari luar ke dalam, dari dalam keluar. Ya, ini bangunannya ya. Dari luar ke dalam, dari dalam keluar. Begitu. Proses ini mencerminkan peningkatan entropi dengan mengalirkan udara hangat keluar dan membawa udara dingin masuk. Infiltrasi. Kemudian yang keenam, tadi yang kelembapan ya. Vapor diffusion, kelembapan yang bergerak, ya, karena kelembapan lebih banyak bicara mengenai uap air, jadi tidak langsung berkaitan meskipun ada pergerakan energi. Kemudian yang ketujuh adalah night sky radiation. Ya, ini contoh juga ketika bangunan kehilangan panas pada malam hari ya, melalui radiasi. Jadi sama perpindahan panas, tadinya panas di siang hari atau bangunannya panas, kemudian energi panas tersebut naik ke langit. Nah, secara keseluruhan gambar tadi, satu gambar bisa menggambarkan hukum pertama dan hukum kedua termodinamika. Tinggal dilihat konteks kejadiannya. Konteks kejadiannya, kalau hukum pertama tadi, kalau energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya dapat diubah. Berarti pada proses yang pertama, radiant heat transfer, ya, kaitan dan hukum pertama, udara sinar matahari yang masuk itu adalah kalornya sebagai Q-nya.
hanya satu bagian ini saja. Kita berlanjut ke faktor kenyamanan termal. Nah, ini juga saya ambil cukup satu gambar, tetapi mewakili semua faktor-faktor yang mempengaruhi kenyamanan termal. Kita sudah bahas kenyamanan termal adalah suatu kondisi di mana tubuh manusia merasakan kenyamanan dari sisi suhu. Dari sisi suhu. Ya, nah, gambar ini mengilustrasikan faktor-faktor yang mempengaruhinya, terutama dalam konteks ruangan atau bangunan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenyamanan termal. Pertama adalah main radiant temperature. Ya, ini mengacu pada suhu rata-rata dari semua permukaan yang memancarkan panas di sekitar seseorang, seperti jendela, dinding, ya. Intinya benda-benda lain yang mempengaruhi suhu tubuh melalui radiasi. Jika suhu radiasinya tinggi, tentu kita sebagai manusia merasa lebih panas. Sementara jika suhunya rendah, kita merasakan dingin. Ya, jika pernah masuk ke dek kapal, bagian bawah kapal, ya, kita merasakan pengap, atau ke basement bangunan, kita merasakan pengap. Kemudian jika berpindah ke tempat yang lebih terbuka, kita merasakan lebih nyaman. Maksudnya main radiant temperature. Kemudian ada activity level. Tingkat aktivitas fisik manusia, aktivitas yang seperti olahraga, ya, berlari, ya, bergerak aktif, tentu meningkatkan panas kita. Sedangkan kalau rebahan, hanya duduk, ya, tidak seperti ketika beraktivitas seperti olahraga. Artinya tingkat aktivitas tinggi dapat membuat seseorang merasa lebih panas. Sedangkan aktivitas rendah, duduk atau istirahat, cenderung membuat suhu lebih dingin. Kemudian yang ketiga, humidity. Ya, kelembapan udara menunjukkan jumlah uap air di udara. Kelembapan yang tinggi dapat menghambat penguapan keringat dari kulit, membuat tubuh sulit mendingin. Kemudian, ya tadi, maksudnya kelembapan tinggi dapat meningkatkan perasaan panas dan lembab. Jadi semakin lembab, kita merasakan semakin tidak nyaman, ya, perasaan panas bahkan. Kalau kelembapan rendah, membuat udara terasa lebih sejuk dan kering. Kemudian, yang keempat, clothing. Ya, pakaiannya. Pakaian tebal dan berlapis meningkatkan insulasi dan membuat tubuh lebih hangat. Kebalikannya, pakaian tipis dan ringan mengurangi insulasi dan membuat tubuh lebih sejuk. Ya, tergantung dari pakaian yang kita pakai. Intinya pakaian mempengaruhi insulasi termal tubuh. Kemudian yang kelima, ya, suhu, temperatur suhu. Suhu udara yang seimbang tentu membuat lebih nyaman, ya, dibandingkan suhu tinggi yang cenderung panas, suhu rendah cenderung dingin. Kemudian yang keenam, air speed. Kecepatan udara tinggi, ya, kecepatan udara yang tinggi membantu mendinginkan tubuh dan mempercepat penguapan keringat, sedangkan kecepatan udara rendah membuat udara terasa stagnan atau panas. Artinya ini bicara mengenai kecepatan aliran udara di sekitar seseorang. Ya, mempengaruhi panas dari kulit ke lingkungan. Nah, inilah faktor-faktor kenyamanan termal, ada 6. Ya. Kita lihat bahwa tingkat kenyamanan termal itu ada di posisi tengah-tengah. Tidak terlalu hot, tidak terlalu cold. Ya. Kemudian berikutnya, nah ini kendala kenyamanan termal khususnya di negara kita yang beriklim tropis basah. Karena kenyamanan termal tidak selalu mudah untuk diperoleh. Makin banyak atau makin besar kendalanya, maka makin sulit tercapai.
dan kendala untuk memperoleh kenyamanan thermal di setiap zona, di setiap negara ini berbeda-beda, spesifik. Nah, untuk Indonesia yang beriklim tropis basah, kendala utama untuk memperoleh kenyamanan thermal yaitu ini, tiga hal ini. Kendala utama di Indonesia karena iklimnya adalah tropis basah. Yang pertama, suhu udara tinggi, high air temperature. Kemudian kelembapan udara tinggi. Jadi sudah suhu udaranya tinggi, kelembapan udaranya tinggi, dan kecepatan udaranya rendah. Tadi kita sampaikan bahwa untuk memperoleh kenyamanan, suhunya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu panas. Jika kelembapan udara tinggi, justru sumuk ya kalau orang Jawa. Kelembapan udara tinggi itu panas. Kemudian kecepatan udara rendah, ya, tidak memungkinkan kita mendapatkan aliran udara yang lebih tinggi, aliran udara yang membuat tubuh terasa nyaman. Maka dalam menekan faktor-faktor yang menyebabkan suhunya lebih tinggi, ya, kelembapan udaranya juga rendah, kelembapan udaranya tinggi dan kecepatan udara rendah, diperlukan suatu strategi yang perlu ada atau antisipasi yang diperlukan. Nah, ini antisipasinya ada yang sifatnya pasif atau sifatnya aktif. Sifatnya pasif maksudnya tidak berpengaruh secara langsung, sedangkan sifatnya aktif ya berpengaruh secara langsung. Kita lihat. Pertama, reduce solar heat gain, mengurangi perolehan panas dari radiasi matahari. Ya, mengurangi radiasi panas. Jadi caranya bagaimana menekan suhu udara, menekan temperatur, ya berarti mengurangi radiasi panas. Begitu. Kemudian increase passive cooling effect, meningkatkan efek pendinginan secara pasif. Kemudian yang ketiga adalah optimize natural ventilation system, pengoptimalan sistem penghawaan alami. Ya, caranya seperti apa? Nah, tadi temperatur tinggi, maka kurangi radiasi sinar matahari secara langsung. Caranya misalkan nanti ada penangkal sinar matahari, ya, shading, ya, atau di strateginya adalah mengatur site bangunan supaya tidak menghadap timur atau barat secara langsung. Kemudian meningkatkan efek pendinginan secara pasif, pemilihan material bangunan, kemudian mengoptimalkan sistem penghawaan secara alami dengan cross ventilation misalkan. Ya. Jadi kendala yang pertama, tingginya temperatur dapat dilakukan, dapat diantisipasi dengan tiga hal ini. Tinggal dipilih apakah mau mengurangi radiasi sinar matahari atau mau meningkatkan efek pendinginan secara pasif atau mau mengoptimalkan penghawaan, sistem penghawaan. Kendala yang kedua, tingginya kelembapan hanya bisa dilakukan, diantisipasi dengan cara yang ketiga. Begitupun dengan rendahnya aliran udara. Rendahnya aliran udara hanya bisa diantisipasi dengan strategi yang ketiga ini. Maka tadi saya sebutkan ada teknik pasif dan atau teknik aktif. Teknik pasif contohnya tadi ya. Nanti misalkan menambah shading ya, mengatur size bangunan. Kemudian cara yang kedua misalkan dengan pemilihan material bangunan. Cara yang ketiga dengan cross ventilation. Ini kan susah antisipasi yang dampaknya memang tidak secara langsung, tapi justru akan bertahan lama. Contoh bangunan-bangunan ketika di zaman Belanda, ya kita lihat bukaannya banyak, kemudian tinggi, ya, didesain lebih tinggi,
atapnya, desain atapnya juga mempengaruhi, sehingga kita merasa lebih nyaman tinggal di bangunan yang seperti itu bandingkan dengan rumah-rumah yang saat ini ya, tidak ada cross ventilation, materialnya yang dipilih juga yang standar-standar, sehingga uh, ya kurang merasa nyaman tinggal di bangunan yang saat ini. Sedangkan teknik aktif adalah antisipasi yang secara langsung bisa dirasakan dengan apa? Dengan beli AC, kipas, angin ya, dan seterusnya. Ya itulah perbedaan teknik pasif dan teknik aktif. Nah, di slide berikutnya ini strategi pengendalian thermal. Nah, ini ada beberapa strategi pengendalian thermal ya 1 sampai 5, dan inilah tugas untuk pertemuan ini. Silakan dibuat penjelasan masing-masing poin ya. Penjelasannya singkat, saya ingin lebih banyak gambar. Ya, lebih banyak. Cukup ada penjelasan singkat tapi lebih banyak gambar, dan ini banyak macamnya, banyak contohnya, set and filter. Contoh-contoh di bangunan atau di rumah seperti apa, thermal insulation contohnya seperti apa, pengaturan zona ya, kemudian green ya, penghalang sinar matahari yang paling baik kan pohon ya. Kemudian cooling effect dan baik, ini saja pertemuan kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.